Sahabat Ramadan Karim, saya sekarang menuju Cikande, Serang, Provinsi Banten. Tujuan saya kali ini tak lain adalah sebuah pondok pesantren modern Bait Quran. Lokasinya cukup mencolok karena berada di tengah-tengah perumahan elit. Apa sih yang istimewa dari pesantren ini? Tentu bukanlah bangunan dan fasilitasnya, karena banyak juga pesantren yang bahkan punya fasilitas lebih baik daripada ponpes ini. Nah, yang menjadi istimewa adalah cerita tentang keikhlasan dan kejujuran seorang pendirinya, yakni Ustadz Haji Uci Armisi. Berkali-kali, Uci mengaku tidak pernah sekalipun bermimpi punya pesantren. Sejak kecil, anak buruh tani ini hanya membantu ayah ibunya di sawah. Saya juga tidak pernah terpikirkan apakah ini pesantren modern atau pesantren lama atau pesantren salafi atau apa, tidak pernah terbayangkan juga. Lagi-lagi saya tidak punya kemampuan itu. Saya, orang tua saya juga petani, ibu saya juga sama petani, pendidikan juga sederhana. Jadi saya tidak pernah bayangkan itu. Dengan susah payah sambil bersekolah, nyambi bekerja, membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah, akhirnya Uci mampu menyelesaikan studinya di bangku SMP. Namun karena ketiadaan biaya, saat itu sang ayah memintanya untuk berhenti sekolah. Saya anak pertama, lulus SD, SMP. Setelah lulus SMP, kata ayah saya sudah cukup. Orang di kampung sini lulus SMP zaman saya sudah cukup. Tapi saya bilang, saya pengen mondok, Pak. Pengen mondok. Dia bilang, waduh, nggak ada dana. Tapi terus saya minta sama ayah saya diantarkan kemudian disekolahkan di Citangkil, Cilegon. Tidak lama di situ saya pindah lagi ke Ciruas, sekolah di tetap cabang Cilegon juga, Al-Khairiyah namanya itu. Dulu Al-Khairiyah. Sampai selesai saya 6 tahun. Kekerasan hatinya kemudian membawa sulung dari 8 bersaudara ini masuk ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikannya. Yang istimewa, usia kuliah dengan keikhlasannya, Uci tidak putus mengajari anak-anak yang sebagian besar duafa membaca Al-Quran. Itu dilakukannya selama 10 tahun. Jauh sebelum pesantren ini berdiri, terus terang aja, saya itu kegiatannya hanya mengajar ngaji anak-anak. Dan mengajar ngaji anak-anak itu saya mulai dari semenjak saya di Ciputat itu semester 2. Saya ngajar ngaji dari musola ke musola, dari majelis taklim ke majelis taklim. Itu aja. Padahal saya masuk Ciputat itu adalah masuk kuliah Fakultas Syariah. Tapi kerjaannya ngaji, terus ngaji dengan anak-anak. Lama-lama jadi kenikmatan juga, jadi kesenangan juga untuk mengajar pada anak-anak. Terus lama-lama saya mengajar remaja dan mengajar orang tua. Sampai kemudian dalam sebuah percakapan dengan seorang jamaahnya, Uci mengutarakan keinginannya untuk mendirikan pesantren di atas tanah warisan orang tuanya. Ada saya menyampaikan kepada salah seorang ibu, dia orang Cirebon itu. Ibu itu masih ada sekarang juga, masih ada. Saya bilang, Bu, saya rencana mau buat pesantren. Tapi ya sebenarnya saya tidak punya kemampuan apa-apa. Setelah kira-kira 1 tahun, dia nanya sama saya. Jadi nggak mau buat itu, katanya, pesantren, mau buat musolanya. Ya saya bilang begini, Bu, saya nggak mau sembarangan, nggak mau saya. Kalau ibu belum tahu tempatnya di mana, lalu seperti apa, saya nggak mau mulai. Setelah beberapa hari kemudian, ibu itu telepon saya, Pak Uci, kita berangkat ya ke tempat yang akan Pak Uci bangun. Oke, Bu, saya bilang. Sampai di tempat yang akan dibangun itu masih hutan bambu ini, Pak. Ini masih berantakan, Pak. Bapak jangan lihat sekarang, Pak. Sekarang udah tertata, waktu itu masih bambu itu kayak apa ya. Pokoknya cubrik lah tempat itu. Saya bilang, Bu, rencana yang akan saya bangun buat pesantren yaitu saya tunjukkan kebun ini, tempat ini. Dan ini masih hutan bambu.
Lalu beberapa hari kemudian Pak Uci saya sudah transfer. Akhirnya mulailah kita membangun masjid yang ada sekarang yang Bapak bisa lihat ini. Ini masjid seluruhnya adalah dibangun oleh Ibu Anwari yang orang Pondok Indah itu. Dia sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain. Dan begitu jadi disuruh meresmikan pun dia tidak mau. Cukup Pak Uci aja. Saya terus terang aja belajar ikhlas itu dari ibu itu. Nggak mau sama sekali dia ketahuan sama orang lain. Ketika pembangunan pesantren ini selesai dilakukan, Uci pun meniatkannya untuk anak-anak duafa yang selama ini kesulitan mencari sekolah. Pesantren di sini dulu saya sebenarnya tidak muluk-muluk. Pertama saya ingin mencerdaskan lingkungan, Pak. Karena saya tahu lingkungan dulu saya waktu kecil, sekolah itu sulit di sini, Pak. Saya mau sekolah itu harus jalan kaki jauh. Dan ketika mau pesantren saya di daerah Serang Barat gitu. Juga sulit, Pak. Apalagi yang lain-lain. Sehingga saya berpikir bagaimana anak-anak sekitar sini tidak sulit untuk mencari sekolah. Sehingga mereka bisa tercerdaskan oleh lingkungan yang sendiri. Nah, kenyataannya sekarang setelah kita dirikan, itu 50-50. 50% sekitar sini, 50% dari jauh-jauh. Ya ada dari Jakarta, dari Tangerang, dari Pandeglang, dari Bogor, bahkan ada dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan yang datang ke sini. Poin penting yang selalu diajarkan oleh beliau itu adalah tentang keikhlasan. Karena jujur, menjadi seorang tenaga pendidik, apalagi di lembaga non-pemerintah, itu butuh keikhlasan luar biasa di tengah-tengah kawasan industri. Jadi si materi memang sulit sekali untuk diukur. Tapi beliau selalu mengatakan bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Kemudian konsep yang dibangun itu adalah ya kecintaan. Kecintaan dalam artian apa yang kita kerjakan di sini harus cinta yang mendasari gitu. Karena kalau misalkan cintanya sudah tumbuh, keikhlasan itu akan datang. Ketika keikhlasan sudah datang, kita bisa maksimal untuk bekerja dan itu cukup sulit. Dalam artian kita sulit sekali mengambil sumber daya manusia yang memang seperti itu. Harus butuh kualifikasi yang bagus dan juga pengabdian yang 100%. Itu benar-benar pemberian dari Allah dan saya diajarkan oleh Quran harus berkata Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita mengatakan wah ini hasil karena kreativitas saya, karena kegigihan saya, itu Pak sudah sombong juga, Pak. Kita harus berkata Masya Allah la quwata illa billah atau hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi sebenarnya usaha kita itu nggak banyak, Pak. Semuanya tetap dari Allah juga. Adalah satu nasihat ibunda yang tidak pernah dilupakan Ustadz Uci hingga saat ini, untuk tak pernah sekalipun berputus asa. Nasihat ibu saya cuma satu, Pak, sebenarnya. Jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Ketika saya mengatakan sama ibu saya memberikan nasihat pada saya, jangan pernah putus asa. Karena bagaimanapun Allah akan membantu kita. Bu, saya bilang saya sebenarnya nggak mampu. Ibu jangan wafat duluan, bantu saya. Kata ibu saya, jangan pernah putus asa. Itu aja sebenarnya, nasihat ibu saya cuma itu aja. Kamu pasti bisa, insya Allah. Jangan putus asa dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya Allah juga yang bantu kita.